uang, tapi di akhirat tidak ada tempat pembuangan, tidak ada tempat untuk memberikan. Tanggung jawab sendiri. Perkataan, langkah, dan perbuatan, kecuali di situ nanti akan membuktikan berbicara. Termasuk setiap tempat yang kita sujud, setiap tempat kita yang kita injak dalam sarana beribadah, baik tawafnya, sa'inya, segala macam, itu pun akan menjadi saksi di yaumul kiamah nanti. Mereka lah yang akan membela kita. Asal, tapi dasarnya harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kalian untuk pada semua itu dalam agama itu harus karena ikhlas. Apa ikhlas? Kayak tadi itu pakai tisu udah buang agak ingat-ingat ikhlas. Udah dikasih apaan ini mah? Saya mah ikhlas kemarin itu. Lo kagak ikhlas kalau diomongin lagi. Kita kan sering tuh. Udah saya mah ikhlas aja. Kita orang tuh emang kemarin tuh saya ikhlasin kan? Itu kagak ikhlas. Kalau ikhlas tuh kagak pernah dibuang-buang, kagak pernah diomong-omong. Kita makan kemarin sama daging unta, ikhlas makan. Gua gitu dimakan enakan, kalau dibuang. Pernah kan dibicarakan? Sayang gue makan daging unta udah gua buang nggak begini, nggak bisa, nggak pernah kita bicarakan. Tuh ikhlas tuh contohnya kayak begitu. Makanya kan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kau hancurkan, jangan kau lenyapkan sedekatikum, sedekah kamu itu bil mani wal adha, dengan nyakitin, dengan diomong-omong. Kalau kagak kuat tuh apaan tuh dia, kalau kagak ada. Padahal semua apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Apapun yang terjadi di sini itulah suatu gambaran kehidupan kita. Itulah suatu gambaran diri kita sesungguhnya. Makanya tadi lihat, wal tandur nafsun, lihat dirimu, siapa kita? Orang Cikunir. Aktivitas. Apa kegiatan di Cikunir? Yolong tanya diri kita sendiri. Mau dikemanain? Min aina tasabahu wa mimma anfaqu. Dari mana kau dapat tenaga dikemanakan? Ingat, semua tercatat. Dipakai apa? Yang soleh catatannya jadi baik, dan yang tidak soleh pun catatannya jadi buruk. Semua nanti akan ditimbang. Baru tuh begitu ditimbang, al waznu yaumaidil haq, inna timbangan yang menentukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun segede biji sawi, segede atom, segede molekul, ion dan sebagainya, dan kecil-kecilnya itu akan kelihatan. Sebaliknya, mamayyatna daratin syarriyyan, berbuat keburukan pun akan kelihatan. Mungkin kejadian yang pernah kita alami dalam diri kita masing-masing itulah sebuah cerminan dan gambaran, itulah potret kita yang sesungguhnya. Jangan nyalakan orang lain. Kadang-kadang kan kita cenderung lebih senang nyalahin orang lain ketimbang kita ada peribahasa. Apa itu? Gimana tuh? Yang gunung lautan itu apa coba? Karena itu lupa dalam kitab apa juga nggak tahu, makanya saya lupa. Asam di gunung, garam di laut. Apa itu? Gajah di laut. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di kelopak mata tidak pernah kelihatan. Nah kayak begitu tuh, ngelihat kesalahan orang lain sekecil apapun kita lihat, bahkan kita bahas dan komentari, sementara kesalahan kita dari lapak kaki sampai ujung kepala tidak pernah kita kelihatan. Dan berusaha kita membela diri untuk menjadi orang yang benar. Cari kambing hijau, kebiasaan hitam, kan ganti kambing hijau. Biar nggak ada maksudnya orang yang mencari kesalahan. Kalau mau kambing hitam udah biasa, gampang nemuinnya. Kalau kambing hijau susah.
Makanya artinya mudah-mudahan tidak ada kesalahan di antara kita. Kata orang, jangan sampai ada dusta di antara kita. Saling memaafkan. Alhamdulillah. Mau capek, jadi bagaimana? Nah, alhamdulillah kita sudah kasih pelajaran. Tinggal kita mengevaluasi diri kita. Lihat diri kita. Wattaqullah, dan hendaklah kamu takut kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah melihat, Allah mengetahui. Allah pun akan mencatat lewat malaikat-malaikatnya apa yang pernah kita lakukan. Nah, untuk bekal hari esok, Yaumil Qad, itu ada dua maknanya. Ada hari esok di dunia, ada hari esok di akhirat. Kalau hari esok di dunia mah setelah Rabu hari, setelah Jumat hari, setelah Sabtu hari, gampang. Orang perlengkapan hari Rabu untuk hari Kamis, mainkan kartu kredit, jalan. Tapi setelah dunia ada kuburan, setelah kuburan ada akhirat. Apa yang akan kita bela nanti? Apa yang akan kita bela? Di dunia tidak terselesaikan, maka di kuburan akan dibongkar. Disitulah siksa pertama kita dapatkan. Al-qabru awalu mimanzilil akhirah. Kubur adalah akhirat yang pertama. Makanya di dalam syariat Islam itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kalau orang dapat nikmat kubur, paman zuzianin nar wadilal jannah. Siksa kubur itu gambaran orang masuk surga atau gambaran orang masuk neraka. Lolos di situ di kuburan, maka lolos masuk surga. Kayak kita kemarin kan biara masuk apa tuh? Masuk apa tuh pemeriksaan tuh? Lolos di situ. Oke. Kalau kagak lolos ditahan. Yang nahan itu ada dua juga. Ada manusia, ada Allah juga. Makanya tidak ada sesuatu kejadian itu bukan semata-mata karena Allah. Allah juga lah yang berperan di situ. Kita cuma menjalani saja. Al-insanu bitafkir, wallah bitakdir. Manusia dengan berbagai macam usahanya dan Allah pula lah yang menentukan. Di situ kita lihat hikmahnya. Ini mohon maaf, ada kejadian yang ganjil di antara kita. Salah satunya sampai hari ini ada 2 koper yang hilang. Bukan walau alam, bukan hilang. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi entah di mana. Mudah-mudahan nanti dikembalikan. Biasanya kalau yang pada kembalikan pun suka datang, nanti ada namanya, nanti nelfon ke kantor biasanya. Nanti besok dikirim. Mudah-mudahan nanti setelah pulang ada yang ngurus, nanti ditanyakan adanya posisinya di mana. Dan Ustaz Asep kemarin sudah sampai ke bandara segala macam, tapi memang belum. Kalau Allah tidak mengizinkan, susah. Saya kemarin tuh bapak-bapak nitip ini 2012 Jamal, memang Allah belum izin. Kalau izin gampang. Kita cuma berusaha semaksimal mungkin. Kita wajib ikhtiar, tapi Allah juga lah yang akan menentukan. Tidak semua orang bisa kesini. Karena memang Allah. Masih banyak kan tanah kita yang dokunya banyak kan, yang duitnya banyak, yang tanahnya lebar. Tapi dia mendingan berlibur ke Eropa, mendingan berlibur ke Paris, mendingan berlibur tuh ke negara-negara kafir-kafir semua itu. Karena memang Allah juga lah yang akan menentukan. Nah, ketentuan Allah itu tergantung pada kita sendiri. Qadar tidak berjalan dengan sendirinya, tapi qadar ada campur tangan manusia. Makanya ada qadar dan qadar. Orang Betawi suka salah, kadang-kadang ada kodok dan kadal. Gara-gara dengerin ngaji, lu ngantuk, dia bilang kan, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikatnya Allah. 3, iman kepada kitabnya Allah. 4, iman kepada Rasulnya Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada kodok dan kadal. Salah, kodok dan kodar, jangan salah. Kodok ketentuan Allah di zaman ajali, kodar kejadian yang dialami manusia berdasarkan kodok itu. Jadi yang sakit, yang apa segala macam, yang kopernya ketemu, sudah di lauhul mahfuz tuh, sudah ditulis. Balikin pada diri kita, ujian kita seperti apa, sanggupkah kita menerima ujian itu? Lebih baik kehilangan koper diuji ketimbang kehilangan seorang anak, bener nggak? Untung anak kita gak hilang, tapi koper doang. Nah,
tergantung kita bisa menerimanya. Malam yarda biqada'i walam yashkur ala na'mai walam yasbir alal balai falyattakhid rabban siwai, kata Allah. Barang siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, dan tidak mau bersabar atas pujian yang kuberikan, falyattakhid rabban siwai, silahkan kau cari Tuhan selain aku, kata Allah. Lu mau nyari Tuhan kemana? Nyari orang satu aja susah. Nyari Tuhan agak kelihatan Tuhan itu susah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah nyari Tuhan. Beliau tuh yang pernah kita kunjungin tuh, Ka'bah itu ditinggikan jasa beliau dalam syariatnya. Makanya ibadah umroh haji itu adalah napak tilas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Ibrahim mah ujiannya kagak hilang koper. Apaan ujiannya? Suruh nyembelih anaknya. Bayangkan kalau orang Cikunir disuruh motong anaknya kurban, sanggup nggak? Ngamuk, dia minta ganti Tuhan pasti besok. Pasti dia ngamuk. Dia mah cuma Nabi Ibrahim apa? Hebatnya Nabi Ismail. Kalau mau diceritain gini, ujung-ujungnya apa? Kerjakan, ya ayah. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar, mantap. Kalau ada anak kita perintah pada kayak suruh dipotong tuh apa omongannya? Bukan saya yang sabar, dasar bapak goblok toil segala macam, habis dimaki-maki bapaknya. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim pantas, dia punya gelar Khalilullah, kasihnya Allah, apapun dikorbankan. Nabi Ibrahim tuh kalau korban agak nanggung-nanggung. Pertama 100 onta korban, 1000 sapi, 10.000 kambing. Dia bilang, ya Allah masih kurang ini. Kita 10 tahun sekali, bahkan seumur hidup belum pernah kurban. Perasaan kayak orang hebat. Oh, begitu kurban setahun sekali aja udah bikin paling depan, dikasih nama. Wah ampun, tang-tang-teng-teng kemana-mana, bikin jadi orang terkenal. Tapi ada orang yang terkenal di sini. Ganti kalau menjadi ingin jadi orang terkenal, namai Haji Torik. Terkenal di sini. Di Makkah Madinah itulah bintangnya. Setiap ketemu pasti bilang Haji Torik, Haji Torik, Haji Torik, Haji Torik. Gitu. Haji Asep kagak ada di sini. Haji Torik semua. Haji Torik, Haji Torik. Wah sini paling terkenal tuh. Tuh bintangnya Madinah dan Makkah. Haji Torik. Nanti kalau punya anak si Torik datang ke Mekah, kasih tahu, bukan manggil nama lu. Banyak kan nama Torik kan di rumah di kampung kan ada, cuma jangan kaget ya. Begitu si Torik masuk Mekah, masuk Madinah, dipanggil Haji Torik. Terkenal. Kita ingin terkenal bukan di hadapan manusia, kita ingin terkenal di hadapan Allah. Kita tidak perlu ingin cari muka di hadapan manusia, tapi yang penting cari muka di hadapan Allah. Kan semua janji, itu janji pada bohong sih, ya kan? Dengar, kita sudah berjanji dalam diri kita. Apa janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu artinya? Pantesan lu kagak janji mulu, kagak tahu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, lillahi rabbil alamin, karena untuk Allah semata. Karena Allah, bukan karena terpaksa. Wa nusuki, apa? Nusuk. Ibadahku karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jangan kalau pulang, kan ada orang tuh, mau 9 kali ada orang tuh, dia udah haji, kalau kagak ada pulang aja, gak pernah nengok. Iya, gaya lu orang aja, kalau gak ada pulang haji marah. Haji pulang, misalkan haji pulang nih, kalau misalkan nama Islamnya mana sebutin, Jahit, diem dia, Haji Jahit, oh iya, katanya, gaya lu, kalau
tanya, Pak Jahit di mana? Agak nengok. Tahu nggak kata dia? Gue ke Mekah tuh mahal. Lu kurang ajar nggak? Kadang-kadang kan begitu. Ada orang jadi pengen dikenal di hadapan manusia, tapi dia tidak mau dikenal di hadapan Allah. Nanti kata Allah, panggilan telah kau dapatkan di dunia, dari aku tidak mendapatkan apa-apa. Wa masiruhum bilan nar, kau silahkan masuk ke dalam neraka. Mau nggak? Alhamdulillah. Jadi jangan GR. Lu dipanggil haji, dipanggil kakak, terserah dia manggil. Mungkin ada orang dipanggil haji karena hormatin. Mungkin juga, ada juga mungkin yang ledek, ada juga kan orang. Haji itu pantas segala-galanya. Kalau berbuat baik, haji itu pantas, haji. Tapi kalau itu haji itu mah ditapleng mulu katanya. Apaan jawaban orang? Komentarnya kan lain. Nah, jadi yang terpenting kita berjalan fastaqim bid-din, lurus dalam menjalankan agama, ikhlas. Janji sumpah setia. Inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku. Ibadah itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jangan pingin dipanggil seorang. Kita bukan mulia di hadapan manusia, tapi kita pingin mulia di hadapan Allah. Wa mahyaya, hidup kami lillahi rabbil alamin, hidup karena Allah. Apa kekuatan kita? Teng kayak apaan? Orang hebat, dikasih pilek aja deh. Dikasih puyang dikit aja udah goyang-goyang. Apa kekuatan kita? Dasarnya kita la haula wala quwata illa billahil ali. Itulah fondasi manusia. Tiada daya dan tiada upaya kecuali atas kehendak Allah yang Maha. Itulah sungguhnya. Apa saya mau dibanggain? Tanah lebar, besok lu tinggalin. Mobil banyak, juga kalau mati madit. Istri yang cantik ditinggalin, kecuali kalau istri yang ninggalin. Awin lagi baru. Iya. Cuma lain ceritanya. Nah, wama hidup kita semua karena Allah. Allah yang atur sesungguhnya. Wama mati dan kematian pun kita serahkan lillahi rabbil alamin. Kematian tidaklah harus kita takutkan. Kematian bukan sesuatu yang harus kita takutkan, tapi kematian itu harus dipersiapkan. Takut kayak apapun, gak mau kayak apapun, mati pasti akan datang. Serah, ibu duluan deh, saya belakangan. Boleh, saya belakangan, ibu duluan juga silakan deh. Pasti datang. Yang terpenting mempersiapkan bekal untuk menghadapi sebuah kematian. Nah kita nih mau berangkat umroh tanggal sekian aja, persiapannya dari berapa bulan yang lalu, bener nggak? Berapa hari kita di sini? Perjalanan cuma 12 hari yang akan ketemu ujungnya, dan itu pun tidak putus kontak, bisa komunikasi, telepon sana sini masih bisa. Tapi kita berjalan di kuburan, tidak pernah kita akan kembali lagi. Alhamdulillah, saya tuh suka nguburin orang. Karena secara profesi saya tidak pernah tersaingi. Mandiin orang, nguburin tuh. Semua yang setempatkan, semua ada yang balik lagi. Makanya saya belakangan, jangan duluan. Jangan duluan. Nah, kenapa? Kenapa nggak bisa balik? Nggak bisa balik lagi ke dunia. Kenapa? Bekalnya kurang. Nah, kita ini kesini nih. Kalau bekalnya tiketnya cuma sebelah, nggak bisa balik. Ya kan? Karena bekal kita cukup, di samping kita berangkat dan bisa pulang, ada teng-tengan oleh-oleh kita. Nah, modalnya ke kuburan pun begitu nanti. Modalnya ongkos tiketnya siap, tiket masuk surga. Oleh-olehnya kiri kanan, amal sunnah, amal soleh. Tuh, banyak tuh. Jadi kita baca perjalanan kita sampai hari ini dan sampai pulang. Baca untuk taruh nanti yaumil qad, hari esok, lihat diri kita. Sekarang udah punya apa? Kalau pulang ke tanah air hari Minggu, kormanya sudah 4 kilo, kacangnya sudah 4 kilo, bajunya sudah 4 lembar, semua sudah kita siapin. Pulang ke Indonesia, persiapan oleh-oleh yang cukup. Sekarang mau pulang ke kuburan, kagak ada teman di sono sendiri.
baik dan amal buruk. Dia yang akan menemani kita. Yatba'ul mayit salatun, yang mengikuti jenazah itu 3. Akhluhu wa maluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya dan amalnya. Maka kembali kata Nabi, fayarji isnain, balik 2, maluhu, hartanya, wa akhluhu, dan keluarganya, wa yaqwahidun, maka tetap nemenin dia 1 orang. Siapa? Amalnya. Am khairon au syarron, baik, amal baik dan amal buruk. Insyaallah buang semua amal buruk kita di sini, tinggalkan, jangan dibawa ke tanah air, supaya kita menjadi nenek-nenek yang soleh, ibu-ibu yang, jadi jangan doain kan anak-anak yang soleh lah, kita kagak pernah doain sendiri, ya kan? Jadi kan menjadi nenek-nenek yang soleh, menjadi ibu-ibu yang soleh, menjadi engkong-engkong yang soleh, menjadi bapak-bapak yang soleh. Baru terakhir menjadi anak-anak yang soleh buat anak-anak kita. Ini anak mau didoain pengen soleh, emak bapaknya kagak soleh, turunan dari mana? Anak kiai aja kadang-kadang bader, apalagi anak maling, bapaknya emaknya kagak pernah sholat. Jangan terlalu berharap dan bermimpi anaknya mau sholat. Udah emak bapaknya sholat aja, anaknya kadang-kadang susah sholat. Padahal udah diakekahin, udah diratibin segala macam, doang udah habis-habisan, badernya nggak ketulungan. Itu apalagi kalau enggak. Nah, mudah-mudahan semua kita setelah kita menjalankan ibadah umroh ini, kita berharap dan bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat besok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, kita bisa bertemu dan kembali lagi menginjakkan kedua belah kaki kita di tanah Makkah Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, dan keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mudah-mudahan bisa berangkat ke sini. Caranya gampang, kayak kemarin, hubungi Panser. Gampang. Perbanyak pulang dari sini. Kalau berniat lagi bulan April tanggal 30, silahkan cepetan. Paspor tinggalkan. Biar utang asep nanti, paspor saya tinggalkan, nanti uangnya nyusul. Kita cuman aja, takut hilang paspor di rumah nanti. Perbanyak niatnya, kuatkan niatnya, perbanyak baca surat Waqiah dan Ar-Rahman, akhiri dengan surat Tanah, selesai insyaallah. Barakallahu li wa lakum fi sa'iril muslimin. Ma aqulu lakum wa fawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramahnya udah, ini kan? Udah nih. Assalamualaikum. Ini bukan ceramah nih. Ada pesan tadi pagi SMS saya. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang telah bergabung beserta Rapanser. Ini kata mudah-mudahan tolong sampaikan mudah-mudahan terima kasih atas kepercayaan kepada kami, dan kami sebagai pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin banyak hal-hal yang memang kurang sempurna, kurang pelayanannya. Cuman inilah batas kemampuan kami. Tadi juga dibilang kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tergantung kita menerimanya masing-masing. Monggo silahkan. Saya dari Rapanser beserta Ustaz Asep, Pak Faisal, semua mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan jangan bosan-bosan. Nanti besok kita Penjahat duduk di belakang. mohon maaf. Nih penjahatnya nih.